Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dika. Bu Dewi, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau cerita ini, Bu. Jadi saya itu masih bingung. Duh, tugas sebagai guru saat ini kok sangat banyak ya. Katanya merdeka, tapi administrasinya banyak cabangnya ya, Bu. Nggih, baik Bu Dika. Memang tugas guru sekarang banyak sekali ya. Apa yang ingin Bu Dika ceritakan kali ini, pada kesempatan kali ini, Bu Dika? Begini, Bu Dewi. Saya itu besok ada kegiatan observasi di kelas dan diminta mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi oleh kepala sekolah saya, Bu. Jadi menurut Bu Dika, apa yang Bu Dika harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu Dika? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kebingungan saya ini, Bu. Hmm, menurut Bu Dika, hal-hal apa saja yang membuat Ibu menjadi bingung mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini? Ini, Bu, saya bingung tinggal besok waktunya. Namun, saya belum mempersiapkan segala hal tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Oh, begitu. Kira-kira apa yang dibutuhkan Bu Dika untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Bu Dika? Menurut saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten terlebih dahulu, Bu Dewi. Sehingga di sini saya rasa saya perlu menyiapkan modul belajar berdiferensiasi dengan kegiatan belajar memuat diferensiasi konten, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Dika. Lalu, menurut pendapat Bu Dika, hal apa yang harus Bu Dika lakukan setelah itu, Bu? Menurut saya ini Bu Dewi ya, pembelajaran berdiferensiasi konten ini membutuhkan modul ajar yang sesuai, penilaian yang sesuai, dan juga sumber-sumber belajar yang tidak hanya buku. Sehingga kiranya saya perlu menyiapkan sumber belajar visual, kinestetik, dan juga audiovisual. Sehingga kegiatan belajar di kelas saya nantinya bisa terlaksana dengan baik, Bu. Iya, baik. Lalu, sumber belajar tersebut Bu Dika kira-kira bisa diperoleh dari mana itu, Bu? Sepertinya saya akan mencari di internet ini, Bu, untuk melengkapi sumber belajar visual dan audiovisual, Bu. Oh, oke, mau cari di internet. Apakah cukup di internet saja, Bu, atau ada hal lainnya gitu dari mana? Ini Bu, ada rencana saya juga akan menggunting-gunting kardus untuk membuat media kinestetik, Bu, agar diferensiasi kontennya terlihat dengan baik, Bu. Nah itu betul sekali Bu Dika. Saya yakin sekali bila Bu Dika bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran dan bisa mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Dika untuk menyelesaikan kebingungan Bu Dika tersebut? Ini Bu, yang pertama saya merancang pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, saya akan menggunakan metode yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa mengaktifkan murid. Setelah itu, karena saya menggunakan strategi diferensiasi konten, Bu, maka saya rasa saya akan mencari media-media yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan murid, Bu.
Bagus sekali rencana Budika. Mudah-mudahan berhasil ya Bu, lancar. Amin, Bu. Nggih. Lalu selanjutnya apa komitmen Budika terhadap rencana Budika ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi konten dari mulai modul ajar, penilaian, sumber belajar sampai dengan medianya agar murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Budika. Saya sangat mendukung rencana Budika tersebut. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Budika ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Dewi ya atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Iya, Amin. amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau begitu saya permisi kembali ke kelas lagi ya Bu Dewi ya. Iya, monggo Budika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budika, Iya, apa Bu. yang apa yang Budika rasakan pada saat coaching tadi, Budika ya? Iya Bu Dewi, saya tadi ketika coaching dengan Bu Dewi, sebagai coach saya dengan permasalahan yang tadi sudah saya ungkapkan, sekarang saya merasa lebih senang bisa menyelesaikan masalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu tadi Bu Dewi. Selain itu, Nggih. saya juga merasa lega bisa mengetahui bagaimana saya melangkah untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk observasi nantinya. Dan yang ketiga yaitu saya merasa bahagia sekali karena hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Bu Dewi. Oh, nggih, terima kasih sama-sama, semoga bermanfaat buat kita semua ya, Budika ya. Iya Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi ya. Iya, sama-sama. Perkenalkan, saya Dewi Aisyah. Saya akan mencoba merefleksi diri tentang coaching yang telah saya laksanakan tadi. Nah, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Dari praktek coaching yang telah saya lakukan, saya menyadari bahwa penting bagi guru untuk memiliki dan mengembangkan keterampilan coaching, karena sebagai pemimpin pembelajaran, diharapkan guru mampu menggali potensi, baik itu potensi yang dimiliki murid maupun rekan kerja. Melalui praktek coaching, maka guru dapat menggali potensi yang dimiliki coachee sehingga ide atau gagasan yang baru dan segar dapat dimunculkan. Selain itu, dengan pendekatan coaching akan membangun hubungan yang baik dengan murid dan rekan kerja. Karena salah satu prinsip coaching adalah kemitraan. Melalui praktek coaching akan muncul proses kreatif yang nantinya akan memaksimalkan potensi yang dimiliki coachee. Hal ini menjadi keuntungan sendiri bagi sekolah karena akan meningkatkan kompetensi dari guru-guru dan murid-murid di sekolah tersebut. Namun satu hal yang masih saya rasakan yaitu perasaan nervous, grogi ketika coaching ini direkam dan dipantau langsung oleh Bapak pengajar praktek serta Ibu Fasil. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam
dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh? Sebelum saya melakukan coaching, saya mempersiapkan diri dengan posisi duduk yang nyaman, terus saat melakukan coaching, saya akan fokus terhadap pertanyaan dan fokus terhadap jawaban serta respon yang diberikan oleh coach. Saya juga mencoba mempersiapkan pertanyaan yang saya buat, nantinya bisa dikembangkan lagi untuk pertanyaan lanjutan. Supaya obrolan lebih menarik, saya akan menggunakan pendekatan yang lebih santai dan menggunakan bahasa sehari-hari tadi. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan coaching saya, ke depannya saya akan memperbanyak latihan atau praktek coaching dengan rekan sejawat, karena dengan melakukan latihan dan pembiasaan, saya dapat mengasah keterampilan berbicara dan kemampuan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih.